Assalamualaikum, selamat sore. Eee, Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di sesi konseling online hari ini. Perkenalkan, nama saya Raffi, saya dari Prodi BK. Saya akan mendampingi kamu pada sesi pada sore hari ini. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Kak. Oke, baik, terima kasih. Sebelum kita mulai konseling online pada sore hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa sisi ini bersifat rahasia dan juga aman. Kamu tidak boleh takut, kamu bebas bercerita tentang apa yang kamu alami saat ini. Kalau kakak boleh tahu, apakah adik berada di tempat ternyaman? Iya, Kak, saya nyaman. Oke, baik. Sebelum melanjutkan sesi online pada sore hari ini, tujuan dari sesi ini adalah membantu kamu memahami masalah yang sedang kamu alami dan mencari langkah yang bisa kamu lakukan, dan juga kalau kamu sudah siap untuk menceritakan masalahnya, silakan ceritakan apa yang kamu alami pada saat ini. Tidak boleh takut, aman saja nanti rahasianya. Begitu. Coba kamu ceritakan permasalahannya. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelum saya menceritakan masalah saya, Kak, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Devi. Saya dari Prodi PPKN. Saya tinggal di Simpang Kepu. Semester berapa, adik? Saya semester 3, Kakak. Semester 3. Berarti kosnya di Simpang Kepu. Iya, saya kos di Simpang Kepu. Oke, silakan lanjutkan ceritanya ya. Oke, baik, Kak. Jadi saya itu lagi punya masalah dengan teman dekat saya di kos. Di kos sekarang ini atau? Iya, di kos sekarang, Oke. Kak. Sekarang dia itu teman saya dari maba. Gitu, Ternyata kami. temannya sudah lama ya, dari maba. Iya, Sudah semester berapa ini? Mau semester? mau semester Oh 4 ya, mau sudah, semester Kakak. 4. Oke. Iya, Lanjutkan ceritanya. oke. Terus kami dua ini dari maba. Apa-apa selalu sama. Saya pindah ke kos yang sekarang ini karena saya dekat dengan dia. Oh, berarti kos pertamanya di mana? Kos pertama saya itu di Kapolsek Sukun, Mbak. Berarti ketemunya di mana? Pas PPKMB, terus atau Iya, gimana ceritanya? Kalau jadi kami dua itu ketemunya pas PKKMB karena kami satu kelompok, Mbak. oh, satu kelompok terus kenalan, Iya, kenalan kenalan. langsung pindah Ternyata, kos gitu. iya, Ya, ternyata sama-sama dari Manggarai juga. oke. Iya. Terus setelah itu kami dua dekat, eh, selalu bersama-sama kemana saja, apalagi pas PKKMB, Ya, kerja tugasnya sama-sama, ya. beli perlengkapan yang mau dibawa sama-sama. Tahu kan sudah akrab ya, Iya, sudah akrab, kayak anggap dianggap kayak saudara saudara. sudah. Ya, terus Tapi tiba-tiba dia berubah dan sekarang kami dua tidak baku omong. kalau Gitu, kakak boleh Kak. tahu, maksudnya berubahnya itu sejak kapan? Maksudnya kan angkatan 25 ya. Kapan kamu tidak bak omong dengan teman-teman kosmu itu? Kami tidak baku omong kira-kira sudah dua minggu, menghampiri 1 bulan Kak, soalnya Dari bulan berapa maksudnya? dari bulan November sampai Desember itu kami tidak baku omong sama sekali, Kak. Desember, Januari. Sekarang kan sudah bulan Januari. Ya. Iya, Kak. Iya.
Baik, Ibu sudah mendengarkan permasalahannya tadi. Teman itu mulai dari apa, dari maba ya, PPKMB-nya sama, terus Iya, Kak. kamu kosnya pertamanya kos di mana? Kapolsek. Iya, di Terus Kapolsek. PPKMB-nya sama satu, maksudnya satu Satu kelompok. kelompok. Terus Iya, kamu Kakak. pindah kos, satu kos dengan temanmu itu. Iya, satu kos dengan temannya. Baik, jadi teman yang sebelumnya dekat, sekarang menjadi diam dan juga menjauh. Sejak kapan perubahan itu kamu rasakan? Eh, Pokoknya 1 bulan, Kak. 1 bulan dari Iya, bulan. pokoknya dari November sampai Desember. Oke, baik. Eh, Kalau kakak boleh tahu, biasanya hubungan kamu itu dengan temannya itu gimana? Sebelumnya, sebelum masalah itu terjadi. Hmm, Sebelumnya, Kak, eh, kami dua itu dekat banget. Selama PKKMB selalu sama-sama. Terus buat video tugas yang diberikan selalu sama-sama. Beli perlengkapan sama-sama. Pokoknya selalu sama-sama terus. Terus saya sudah percayakan kalau ada masalah curhat dengan dia. Terus kadang begini, pas saya belum pindah kos, saya selalu tidur di dia, makan sama. Pokoknya dekat Dekat sekali. sekali, apa Iya, ya? Sudah anggap keluarga begitu. Terus iya, lanjutkan sudah, ceritanya. Kak. Eh, Masalahnya kan dari bulan November. Dari kejadian itu maksudnya tidak baku omong atau gimana? Maksudnya di kos sudah. Di kosnya gimana? Untuk di kos sekarang kami dua tidak baku omong, Kak. Bahkan kalau berpapasan itu tidak tegur sama sekali, kayak orang yang tidak Tidak kenal. kenal orang Iya, asing gitu ya. orang asing, iya, Kak. Oke. Apa namanya, perubahan yang tiba-tiba itu pasti cukup mengagetkannya. Apa yang paling Dewi rasakan saat ini? Saat Yang masalah saya itu rasakan yang itu, kamu Kak, rasakan. saya itu sedih, terus bingung, kadang kepikiran, apakah saya ada salah dengan dia? Terus rasa lain yang begini, Kakak, dari kita yang dekat, selalu kemana-mana sama-sama, tiba-tiba jadi asing, kayak tidak kenal. Pokoknya sedih, Kak, terus bingung, saya ini harus bagaimana sudah, untuk kami dua bisa baikan lagi. Oke, jadi kondisi saat ini membuat kamu tuh apa, tidak nyaman secara emosional, dan juga mengganggu kenyamanan tinggal di kos ya, dengan Iya, masa betul, depan. Kak, betul sekali. Ketika kamu memikirkan sikap temanmu itu, eee, pikiran apa yang paling sering kamu muncul dari masalah itu? Maksudnya, pikiran kamu sekarang ini gimana? Dengan Pikiran kejadian itu? pikiran saya itu, Kak, saya sering mikir begini, apakah saya ada salah dengan dia? Hanya saya sendiri kan tidak sadar bahwa saya ada membuat kesalahan kepada dia begitu. Mungkin dia marah atau bagaimana, makanya dia tidak tegur saya, terus tidak, kalau saya sapa, dia tidak jawab. Oke, Kan saya juga malu jadinya, Mbak. Iya. maksudnya kita juga mau omong dengan teman tuh, kalau teman sebelahnya tidak merespon, kita juga Iya, malu juga. malu, betul, Kak. Baik, itu perasaan yang sangat sangat wajar lah ya menurut saya. Em, Kalau boleh tahu, bagaimana dampak aktivitas kamu sehari-hari? Maksudnya dari kakak, maksudnya dampak dari masalah itu, kejadiannya kan bulan bulan apa? Bulan November. Dampak Iya, Kak. aktivitas kamu sehari-hari dengan dia di kos gimana? Maksudnya sebelum-sebelumnya ke kos sama-sama, juga ke ATM, kemana-mana tetap.
maksudnya saling Selalu saling sama-sama. ya selalu sama-sama. Ya. Tiba-tiba ada bentrokan sedikit dari serasa orang asing yang tidak pernah kita kenal sebelumnya. Ya, itu tadi, itu yang Kakak tanya tadi, dampak ke aktivitas kamu sehari-hari di kos gimana dengan kejadian itu? Jadi saya itu Kak sekarang lebih memilih keluar saja, jarang di kos. Terus sekarang susah fokus, mungkin gara-gara kepikiran. Terus kadang juga malam itu selalu pikir, saya ada buat kesalahan apa sampai kami dua begini. Padahal dulunya itu kami dekat bahkan dari maba, tapi sekarang tiba-tiba asing, tidak baku omong, tidak baku tegur satu sama lain. Oke, Itu Kak. dari pikiran itu apa, kamu tadi malas di kos jadinya sering keluar kos ya, merasa tidak nyaman. Maksudnya setiap biasanya kan kalian setiap hari itu selalu bareng-bareng, terus kamu merasa apa ya, merasa tidak ada teman juga, mau ngobrol dengan siapa, mau curhat dengan siapa. Nah, makanya cari teman, maksudnya keluar kos, Iya cari Kak. cari teman begitu, teman pengganti lah ya. Iya. Terima kasih Devi, sudah jujur. Dari cerita kamu terlihat bahwa masalah ini cukup mempengaruhi kesejahteraan kamu dan juga Iya mempengaruhi Kak. pikiran kamu. Pikiran maksudnya ya, kenapa ya masalah ini tiba-tiba kami dua tidak baku omong. Oke, sekarang kita coba apa ya, fokus ke hal yang bisa kamu lakukan. Menurut kamu, apa sebenarnya kamu harapkan dari hubungan ini? Biar hubungannya kembali normal lah ya, seperti pas apa, masih maba dulu begitu, kemana-mana selalu bareng, makan juga sama, sering juga tidur sama, ya. Apa yang kamu harapkan saat ini? Iya Kak, harapan saya itu saya ingin dia jujur atau tidak dia atau dia omong begini Kak, Devi, kok ada salah begini dengan saya tidak senang begitu. Ini kan dia hanya diam saja atau mungkin ngobrol baik-baik begitu Ya, Kakak, biar curhat satu sama lain begitu. Ini kan tidak, dia tiba-tiba diam, tidak baku tegur. Jadinya saya juga bingung. Itu sih harapan saya ya, Kak. itu harapan yang sehat ya. Semua orang juga Iya Kak. harapannya begitu kalau ada masalah dengan teman ya, maunya dia apa, menceritakan mungkin saya ada salah kemarin begitu. Baik, Dewi, menurut Dewi, apakah memungkinkan kalau kamu yang memulai pembicaraan duluan? Memungkinkan atau gimana? Biar masalahnya uh, apa ya, terkelar begitu. Maksudnya biar kamu kembali seperti dulu. Masak sama-sama, tidur sama-sama di kos, dan juga kemana-mana selalu bareng. Ya, Oke, baik Kak. Sebenarnya pas saya ini selalu memikirkan begini, saya harus tanya duluan bagaimana. Tapi ada rasa takut Kak. ya, Rasa takut itu takutnya kan dia tidak jawab atau dia tidak merespon. Kan kita juga kan malu. Terus pasti kena mental. Kita sudah berniat baik untuk tanya dengan dia, tapi dia punya respon sangat tidak baik. Kan itu juga kan bikin sakit hati kan. Jadinya saya agak bimbang Kak. Di satu sisi saya mau, tapi di satu sisi juga saya takut. Kaget dia tidak merespon baik kalau saya yang memulai dalam pembicaraan itu. Begitu Kak. ya, sangat-sangat apa ya, seru juga dari cerita ini. Mungkin maksudnya harapan dari Dewi tadi, biar apa, dengan temannya sudah apa ya, baku omong ya, tapi ada rasa Iya takut Kak. tadi. Rasa takut itu juga wajar, tapi kita bisa memulai dengan kalimat yang sederhana dan tidak menyalahkan. Maksudnya tidak menyalahkan si temanmu itu. Contohnya kamu ke kamarnya dia, ketuk pintu, selamat sore, selamat pagi, permisi.
Bisa gabung nggak? Nah, oh ya, responnya teman itu nanti gimana gimana. Terus kamu coba ngobrol-ngobrol sedikit lah begitu. Ya, aku merasa akhir-akhir ini apa ya, kita sering menjauh ya. Kadang apa ya, tidak baku apa kemana-mana tidak selalu bareng, terus masaknya juga beda, pas malamnya juga apa ya, masing-masing kamar. Biasanya kita dulu itu sebelum tidur biasanya apa namanya, ngobrol di kamar dulu. Uh, Terus dari percakapan itu tumbuhlah nanti responnya dari temanmu itu nanti, dan juga kamu tanyakan lagi ke temanmu, kalau aku ada salah apa, aku ingin kita ngobrol baik-baik biar hubungan kita juga apa, membaik begitu. Itu solusi dari kakak, biar hubungan hubungan Dewi dengan teman di kos itu apa ya, sudah membaik lah ya, membaik, biar bisa seperti dulu lagi, kemana-mana tetap bareng, tidur, makan, semuanya selalu bareng. Atau menurut Dewi gimana solusinya? Kalimat itu cukup terdengar baik, Kak, dan tidak menyudutkan. Nanti saya akan coba untuk memulai obrolan supaya kami bisa baikan seperti dulu Oke, lagi. baik Dewi. Betul sekali, komunikasi seperti ini disebut juga komunikasi asertif, yaitu jujur tetapi tetap menghargai orang lain. Kamu tetap jujur dan juga tetap menghargai orang lain. Ya, Kak. Nah, Devi, walaupun di sesi ini dilakukan secara online, proses juga konseling ini tetap sama dengan tatap muka. Yang penting adalah kita saling keterbukaan, empati dan komunikasi yang aman. Mau mau tatap muka, mau lewat online, intinya sama. Ya, lewat online juga. Nah, Dewi harus apa ya, terbuka, harus menceritakan permasalahan yang dialami Dewi. Nah, kuncinya jangan takut menceritakan gitu. Nah, ini nanti maksudnya masalahnya sangat apa, dirahasiakan, aman, aman semua masalah yang kamu ceritakan. Saya tidak akan menceritakan ke orang lain lagi. Rasanya aman. Tatap muka juga mungkin dari kendala dari sisi online ini juga jaringan ya, jaringan kadang Iya, suaranya Kak. tidak terdengar Betul. begitu. Tapi kan sama juga maknanya, biar masalah adik Dewi bisa apa ya, terselesaikan, biar hubungannya juga kembali seperti dulu. Nah, baik, kita simpulkan di sesi hari ini, Devi mengalami perubahan sikap dari teman dekat satu kos yang membuat Devi sangat sedih dan tidak merasa nyaman karena dulu pas maba Devi dengan teman di kosnya akrab, apa, anggap anggap saja Saudara. teman kos itu saudara. Iya, Tiba-tiba ada masalah bentrokan, jadi ya seperti orang asing yang tidak pernah kita kenal ya. betul. Langkah Betul, yang Kak. kamu lakukan adalah mencoba berkomunikasi secara baik dan jujur untuk mencari kejelasan. Ya, yang tadi itu kamu ke kamarnya saja, ya. Coba kamu Iya, apa Kak. ya, bertanya apa, maksudnya ngobrol-ngobrol santai lah begitu ya. Serasa apa, pertemanan kita sekarang ini apa, serasa menjauh ya, serasa orang asing yang tidak pernah kenal begitu. Saya mau chat kamu tapi merasa malu juga mau ketuk pintu selama ini. Mungkin saya ada salah kah begitu, saya ada salah. Kalau saya ada salah tingkah laku, tutur kata, coba kamu ceritakan. Itu adalah solusi yang sangat baik ya. Jangan apa, Iya, Kak. egonya kamu itu jangan jangan dipeliharakan. Maksudnya, ah, saya juga tidak ada salah, saya diam saja. Sebaliknya teman kamu juga diam gitu. Berarti diam itu sama-sama memikirkan
saya ada salah apa begitu. Teman kamu juga pikir begitu. Mungkin ada cerita juga di teman yang lain. Dia juga tiba-tiba tidak baku omong dengan saya. Pengaruh egonya kalian tadi begitu. Makanya solusinya tadi satu-satunya ya ngobrol, bertanya, ya apa Iya, permasalahannya Kak. gitu. Mungkin selama ini kamu merebut pacarnya begitu ya. Itulah apa ya Iya sih, Kak. masalah-masalah Iya. mungkin kamu pernah. Mungkin tidak menyadari Iya, juga. itu juga. Iya, Apa betul. ya, kita juga tidak kadang kita melupakan kelakuan kita ke orang lain, ya. Kita tidak sadar bahwa yang kita lakukan itu sangat menyakitkan orang lain, begitu. Betul, Kak. Setelah sesi ini adik JB lagi, adik siapa? Devi. Bagaimana Dewi, Kak. perasaanmu sekarang setelah kamu menceritakan semua apa penat masalah kamu selama berapa bulan ya? Bagaimana perasaanmu setelah kamu menceritakan ke kakak tadi terkait masalahmu? Oke, baik. Saya merasa lebih tenang, Kak, dan lebih berani. Terus Iya. itu saja. Iya, itu saja, Kak. Tenang ya yang paling Iya. penting. Alhamdulillah, terima kasih. Sekarang Devi sangat tenang dan juga lebih berani lagi nanti berkomunikasi. Iya. Terima kasih Devi sudah berbagi dengan jujur dengan saya pada hari ini. Jika kamu membutuhkan sesi lanjutan, kita bisa menjadwalnya kembali. Mungkin kamu merasa malu untuk menceritakannya tadi. Bisa kita menjadwalkan kembali nanti untuk menjadwalkan kembali untuk sharing terkait masalah begitu, konseling dengan saya, apapun masalahnya ceritakan, jangan takut dan juga jangan malu, ya. Baik, Kak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Terima dan kasih. sudah mendengarkan cerita saya, Ya, mengasih solusi juga. sama-sama. Sampai di sini dulu ya sisi kita pada sore hari ini. Jaga dirimu baik-baik ya. Terima kasih. Iya, Sampai Kak. jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa Selamat lagi. Selamat. malam. Selamat malam ya. Iya, Oke, malam, dadah. Kak. Terima kasih. Sama-sama. Kak.